itu karena yang dites orang Indonesia atau orang yang baca tulisan Romawi kali ya. Tapi kalau yang dites orang Jepang mungkin nggak kayak gitu patternnya. Dari behavioral kita, if you don't pay, then you are the product. Yes, you are the product. You are, iya kan? Kamu yang dijual sama dia kan? Bener nggak sih? Saya Sunu. Dan saya Gama. Kamu sedang mendengarkan Tekno Bercerita. Pernah dengar nggak istilah user experience? User experience atau UX design adalah satu elemen penting dalam proses pengembangan aplikasi maupun website. UX design bisa menentukan apakah seseorang itu akan terus menggunakan sebuah aplikasi atau justru berhenti dan menghapusnya. Kali ini, saya dan Sunu akan membicarakan apa itu UX design, apa bedanya dengan user interface atau UI design, proses kerjanya gimana, dan juga tujuannya apa. Selamat siang, Sunu. Selamat siang, Gama. Jadi kita hari ini mau ngebahas atau mendiskusikan topik spesifik yaitu user experience ya. User experience, oke. Kenapa dulu awalnya Sunu tertarik buat research di situ? Oke, user experience itu sebenarnya kan dia kayak persilangan gitulah antara engineering dan yang sisi non-engineering kan. Itu awalnya aku dulu dapat project pada saat ambil S2 gitu di Thailand, dan ternyata software yang aku bikin itu harus dipakai sama orang gitu Gam. Jadi aku bikin software nih, terus software itu ternyata harus perangkat lunaknya tuh harus dipakai sama orang gitu loh. Jadi orang itu harus dia bisa ngoperasiin, dan orang itu ternyata bukan engineer, dia bukan insinyur, tapi dia dokter Gam. Nah, ketika dia pakai alat atau software yang waktu itu aku develop, ternyata ada kesulitan. Jadi dia bilang kok susah banget softwarenya apa segala macam lah, dan di situ aku mikir susahnya di mana sih gitu. Karena waktu itu aku sebagai developernya, aku sebagai seorang engineer ngerasa nggak ada masalah gitu sama softwarenya. Tapi ternyata dari sudut pandang orang lain yang non-engineer, yang itu seorang dokter, ternyata ketika mengoperasikan sebuah software atau perangkat lunak yang menurut saya waktu itu sebenarnya nggak terlalu susah untuk mengoperasikan, ternyata untuk orang lain yang benar-benar pemula atau nggak punya basic komputer misalkan, itu ternyata nggak gampang. Nah dari situ aku berpikir ada yang salah nih gitu. Artinya ketika kita mengembangkan sebuah produk, ya sebenarnya nggak hanya software ya, tapi produk apapun lah. Kita kan sebenarnya ngembangin produk atau bikin produk kan sebenarnya untuk orang ya, untuk pemakai kan, untuk customer gitulah. Bahasa gampangnya kan untuk customer. Nah, tapi mindset yang kita pakai pada saat kita mendevelop produk itu bukan mindsetnya si customer itu. Gitu. Jadi disitulah aku mulai tertarik. Ilmu waktu itu sebenarnya awalnya masuknya bukan ke user experience ya, awalnya masuknya ke human computer interaction, tapi kan itu masih terlalu luas lah, masih terlalu broad, jadi interaksi manusia sama komputer. Nah ternyata ada yang lebih spesifik lagi, yang itu mempelajari bagaimana pengguna itu merasakan pengalaman pada saat dia menggunakan produk tertentu, dan itu ternyata ada penelitiannya, ada ilmunya, dan menarik gitu. Karena at the end of the day kan semua produk digital, baik software ataupun mungkin yang bentuknya ada sensornya gitu-gitu kan akan dipakai oleh manusia, dan itu jarang banget gitu yang bermain di situ waktu itu ya. Itu tahun 2011 2010. Jadi udah lumayan lama sih, 11 tahun yang lalu. Itu awal mulanya kenapa kemudian aku tertarik untuk belajar UX, dan waktu masuk program doktor tahun 2011 itu penelitian yang aku kerjakan juga ada kaitannya dengan itu sih. Jadi memang itu entry point-nya sih dari situ. Gitu sih ceritanya. Terus beda sama UI apa tuh? Sama interface? UI, oke. Kalau UI itu kan produknya.
fisiknya. Betul, antar mukanya. Kita bikin software itu kan pasti ada tampilannya kan, ada menunya, ada halaman. Misalkan kita bikin web kan ada halaman webnya, kita di situ ada kontennya. Nah itu user interface-nya. Tapi kalau user experience itu adalah bagaimana si produk itu memberikan experience tertentu di situ. Misalkan contoh gampang halaman website aja deh. Halaman website yang didesain dengan baik itu akan memberikan experience yang let's say misalkan menyenangkan untuk penggunanya. Kenapa? Misalkan ketika dipakai tanpa harus melihat manual pun dia si usernya atau penggunanya tuh udah bisa langsung akses ke halaman-halaman yang dia mau gitu. Dan untuk going back to the previous page itu nggak terlalu susah. Karena kan kadang ada orang yang browsing ke sebuah website terus dia tersesat kan. Ini aku di halaman apa ya? Terus aku mau naik ke halaman sebelumnya caranya gimana? Nah itu kalau kita ngerti cara mendesain halamannya itu orang nggak akan bingung untuk kembali ke halaman-halaman sebelumnya. Itu contoh simpelnya sih. Navigasi ya. Nah itu masalah dengan navigasinya. Tapi kan apa sih experience yang ingin kita build di situ? Kayak gitu sih. Misalkan nih kita bikin orang kalau buka halaman website ini kita mau dia untuk merasa menyenangkan gitu misalkan gitu. Tapi berarti ada apa nih, ada psikolog di situ nggak waktu merancang kayak gitu? Psikolog? Pakai kayak gitu nggak? Basically sih enggak sih. Kalau kita ngerti dasar ilmunya enggak, karena user experience itu sebenarnya kan dia kan tidak harus melibatkan psikolog, cuma memang kita harus ngerti beberapa bagian ya, beberapa ilmu yang memang itu awalnya memang berkembangnya di psikologi. Cuma karena kita fokusnya di product development, kaitannya dengan software, ya itu bisa kita terapkan dalam konteks software. Jadi udah ada guidance tertentu lah. Kalau di proses pengembangannya aplikasinya sendiri, letaknya di mana sih? Maksudnya kalau setahu aku ya, kalau pengembangan aplikasi kan mulai dari misalkan dari ada analis ketemu sama user atau ketemu klien atau pelanggan gitu kan. Terus nanti dia bikin requirement-nya gitu, bener ya? Betul. Nanti dia kasihin ke sistem analis terus nanti ke developer gitu. Terus nanti baru ke buat testing gitu ya kalau nggak salah. Nah itu dia letaknya di mana sih kayak gitu? Letaknya itu membersamai keseluruhan proses itu, Gam. Jadi kalau kita develop software kan ada dua bagian ya, ada front end sama ada back end-nya kan. Nah, yang tadi Gama bilang itu adalah mostly itu adalah back end-nya. Jadi sistem yang berjalan itu sendiri. Tapi kan interface kan juga harus ada prosesnya kan. Nah, itu sebenarnya berjalan beriringan. Jadi back end-nya jalan, interface-nya jalan juga. Cuma interface karena dia fasenya lebih cepat, biasanya dia iterasinya lebih cepat dibandingkan yang software. Kenapa? Karena user experience kan basically kan kita bisa develop prototype lebih cepat dibandingkan yang sistem yang back end-nya tadi gitu. Nah, jadi sama prosesnya. Jadi awal biasanya ada proses survei atau kita pengen tahu nih sebenarnya si user itu pain points-nya itu apa? Istilahnya apa ya? Problemnya di mana gitu. Jadi problemnya di mana? Terus kira-kira konten apa yang menjadi minat atau menjadi concern paling gede si user tadi. Nah dari situ ada sih standar kuesionernya, kemudian cara mensurveinya itu ada metodenya. Nah dari situ kemudian kita next stepnya tuh biasanya kita develop persona. Persona itu kayak semacam profile dari user itu. Kira-kira usernya itu umurnya berapa, kebutuhannya apa, kayak gitulah. Terus habis itu kita bikin kayak storyline dari aplikasinya itu, di aplikasi itu sendiri sama fitur-fitur dasarnya lah. Jadi aplikasi itu bisa apa aja, terus feature-featurenya apa gitu kan. Habis itu dari situ bikin prototype. Nah prototype itu ada dua, nanti yang low fidelity yang pakai kertas, kita bisa gambar-gambar dulu tuh, sketsa lah istilahnya, pakai kertas biasa. Atau kalau sekarang orang bisa bikin pakai software kayak Figma gitu-gitulah. Nah habis itu biasanya ada proses testing. Testing itu juga nanti macam-macam metodenya. Kalau yang dites itu cuman bagian kecil, misalkan tombolnya kotak apa oval, itu bisa pakai A/B testing. Jadi A/B testing. Jadi itu sebuah metode untuk melakukan pengujian yang opsinya itu cuma dua, either A atau B gitu. Tapi kalau mau melihat keseluruhan
experience itu bisa pakai nanti namanya user experience questionnaire. Jadi kita ngasih tugas ke pesertanya atau ke partisipan, terus si partisipan tuh dia akan do something lah. Habis itu kita tanya dia. Atau pakai yang tadi kamu sebutin di depan tuh ada eye tracking apa segala macam, itu bisa kita dapetin datanya untuk lebih objektif ya. Jadi pakai eye tracking itu lebih objektif karena dia ngerekam data online kan pada saat si user itu ngakses softwarenya itu terekam langsung. Itu terekam tuh artinya ya bukan matanya sih, tapi kemana dia ngelihat, kemana dia melihat itu kita bisa. Ada kamera gitu di layar? Nggak di layar, tapi jadi ada alatnya, sensor kita pasang di bawah layar. Terus si sensor itu akan merekam mata kita dan melakukan mapping posisi mata kita pada saat kita ngelihat ke layar itu di bagian mana. Nah dari situ kan kita bisa ngelihat, misalkan kita tampilin website tertentu nih, ini navigasinya diakses nggak sih sama si usernya itu gitu. Jadi kalau kita ngasih tugas ke user, coba kamu cari deh halaman A gitu, itu dia milih navigasi yang benar nggak? Nah itu kelihatan dari gerakan mata yang kita rekam di layar itu. Itu pernah baca kalau yang gerakan mata ya, katanya sih, aku lupa sih sumbernya apa. Cuma kalau kamu lagi desain website itu misalkan itu pokoknya nanti secara umum tuh mata user itu akan mulai dari kiri atas, nanti dia ke kanan, terus ke bawah kiri, kanan gitu. Itu F patterns namanya. Jadi user itu karena yang dites orang Indonesia atau orang yang baca tulisan Romawi kali ya. Tapi kalau yang dites orang Jepang mungkin nggak kayak gitu patternnya, karena kan atas tulisan bawah. Ya atas bawah. Jadi itu tergantung dari habit mereka membaca dan mengakses informasi. Kalau orang Arab mungkin kebalikannya ya, F kebalik gitu. Jadi dari kanan ke kiri, terus ke bawah ke kanan gitu-gitu sih. Berarti kalau satu aplikasi yang sama di kita bikin untuk misalnya ketiga negara itu bisa berbeda jauh nanti. Nah makanya kan ada pengaturan aplikasi kan dengan bahasa yang berbeda. Itu fungsinya untuk mengadopsi user yang berbeda gitu. Termasuk nanti ukuran fonts, ukuran. Oh gitu. Soalnya aku kira itu cuma perkara bahasa doang gitu, enggak ya? Enggak, itu in some cases dia akan merubah layout juga. In some cases. Jadi kayak HP kalau kalau bahasa Jepang kan sekarang sih trennya sih dari kiri kanan juga sih ya, tapi yang konvensional kan atas bawah sebenarnya. Cuma kalau yang smartphone anak-anak zaman sekarang ya bahasa Jepang ya kiri kanan nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan tadi balik ke proses ngembangin aplikasinya waktu kita ngedesain dalam dengan tujuan user experience yang oke itu berarti kalau emang itu untuk segala usia juga berarti ngelibatin anak-anak juga gitu ya di situ ya? Iya, itu prosesnya lebih susah ya karena kan anak-anak itu kan nempel ke orang tuanya. Misalkan aku pernah tuh riset eye tracking kan dengan sebuah perusahaan lah di Jakarta. Terus si konten yang nantinya akan diujikan dengan eye tracking itu ternyata konten anak-anak gitu Gam. Nah tentu prosedurnya jadi lebih belibet lah, lebih rumit, lebih ruwet lah karena kita harus minta izin ke orang tuanya. Itu nomor satu. Terus kedua, proses eksperimennya juga nggak gampang karena ketika ada anak-anak kan otomatis perangkat apa segala macam itu juga harus di-adjust ya kan supaya dia bisa nangkep gerakan matanya si anak itu, let's say misalkan seperti itu. Terus kursinya juga harus di-adjust, ruangannya juga mungkin dibikin yang ada warna-warni apa segala macamnya biar dia nggak bosan segala macam. Ya banyak lah adjustmentnya dan memang ya seperti itu gitu. Jadi memang lebih rumit. Tapi gitu, bener gak sih kalau udah ada satu aplikasi atau media sosial yang kebukti engagementnya tinggi, nanti yang lain bakalan niru, bener gitu gak sih? Bisa seperti itu dan sangat mungkin diduplikasi. Cuma biasanya mereka akan improve ya, karena kan kontennya beda. Tapi konsep itu akan ditiru, pasti. Kalau dari sisi risetnya sendiri gimana Sun? Kita udah sampai fase apa nih? Seperti kayak saturated kah atau gimana? Kalau dari sisi riset ya, kalau riset sih
itu develop terus Gam. Kalau dari sisi softwarenya kan juga macam-macam ya sekarang ya. Kalau dari sisi software kan banyak ya. Kalau dulu kan orang fokus ke aplikasi desktop ya kayak MS Word gitu-gitulah. Sekarang orang mungkin udah nggak mikir website ya, orang mikirnya ke smartphone apps ya. Mungkin ke depan sih metaverse mungkin aku nggak ngerti, tapi bisa jadi karena kan sekarang orang baru gandrung-gandrungnya kan dengan itu, dan itu sebenarnya juga ada side effect-nya, cuman orang nggak ngerti karena memang belum kepake luas. Nah mungkin ke depan sih arahnya ke situ ya, jadi tergantung dari teknologi yang akan dipakai oleh orang. Menurutku itu kenapa berkembangnya cepat, karena ya menyesuaikan teknologinya sih. Banyak nggak sih kayak company-company yang dia nge-develop aplikasi terus tapi ternyata penggunanya nggak pakai, maksudnya tingkat adopsinya rendah gitu. Ya ada sih, ada. Kalau di berita-berita yang terbaru kan, ya mohon maaf ya, banyak institusi pemerintah kan yang seperti itu. Jadi gini Gam, kalau kita bicara masalah mendevelop aplikasi, itu kita harus pikirkan ekosistemnya juga gitu. Maksudnya apa? Aplikasi itu kan nggak dibuat sekali habis itu selesai kan. Jadi dia akan ada improvement, dia akan mengakses fitur-fitur lain di handphone, mengakses aplikasi lain. Nah itulah ekosistemnya. Jadi dia akan hidup di sebuah lingkungan dan dia akan berkembang kayak ibarat kata kayak kita pelihara hewan nih, hamster gitu ya. Kita kasih kandang dari yang kecil, kemudian dia gede gitu kan. Nah tapi kan kita harus ngerawat kandangnya, harus ngerawat hamsternya gitu-gitulah. Nah sama aplikasi juga, kita memperlakukan aplikasi itu bukan disposable things yang kita bikin sekali terus habis itu udah selesai, nggak kayak gitu. Dan repotnya ketika kita bicara masalah, ya mohon maaf nih ya, beberapa aplikasi yang didevelop di institusi pemerintah kan, satu institusi pemerintah itu kan beda sama perusahaan ya, perusahaan yang berbasis bisnis. Kenapa? Karena institusi pemerintah itu dia tidak ditujukan untuk generate profit. Itu nomor satu bedanya. Kalau perusahaan kan dia memang untuk make profit kan, untuk cari duit lah, ya kan, cari cuan gitu. Kalau pemerintah kan kayak gitu. Pemerintah kan untuk public service. Nah, ketika goalnya adalah public service, maka pola manajemen dari produk-produk yang didevelop juga kadang nggak sesustain di perusahaan. Jadi based on tender. Ketika tendernya selesai, aplikasinya mandek, nggak di-maintain. Beda dengan perusahaan, karena perusahaan dia harus generate money day by day, dia harus jalan bisnisnya, otomatis money generatornya harus di-maintain kan. Itu dia. Jadi kalau kita bilang kok banyak aplikasi yang nggak dipakai, ya karena mungkin beberapa kasus ya di beberapa institusi pemerintahan memang mindset dari pengembangan aplikasi itu sendiri di awal bukan untuk money generator, dan itu kalau tidak ada uang yang masuk ke situ kan maintenance fee-nya kan dari mana? Dari pemerintah kan, of course dari pajak dan seterusnya, dan ujungnya kan kembali ke business as usual lah. Jadi ya udah dari anggaran per tahun, dan anggaran per tahun kadang-kadang juga turunnya mohon maaf nih ya nggak tepat waktu apa segala macam, sehingga ya proses bisnisnya terhambat. Itu yang membedakan. Kalau di perusahaan-perusahaan yang berbasis komersial ya istilahnya, bukan yang istilahnya sociopreneurship ya. Kalau yang benar-benar yang bisnis sih aku lihat sih memang ya kalaupun adopsinya rendah itu bukan karena goalnya salah gitu ya, tapi mungkin karena Desainnya salah. Bisa jadi karena desainnya nggak di-maintain, bisa jadi lebih ke arah teknis ya. Bisa jadi karena dia nggak deliver apa yang diharapkan oleh usernya, gitu-gitulah. Bukan dari sisi ketersediaan resources ya, dalam arti yang seperti tadi antara pemerintahan dengan perusahaan yang berbasis bisnis. Kalau aku sih melihat yang di perusahaan itu kenapa kok nggak berkembang ya karena lebih ke arah teknisnya sih. Gitu. Meskipun itu di awal semua pasti tahu bahwa aplikasi itu kan untuk make money lah mostly.
Kalau company bukan company mungkin ya kayak platform kayak sosial atau misalkan sekarang kan lagi banyak ini ya kayak kita bisa Kayak crowdfunding gitu-gitu ya, ngumpulin donasi gitu kan. iya tetap harus ada profit gitu ya supaya dia bisa Ya agak susah kalau kita bilang bahwa orang bisa working voluntary setiap hari gitu, karena mau nggak mau orang kan juga butuh duit untuk support hidup dia kan, sehingga kalau dia nggak make profit berarti dia mendapatkan donasi, itu aja sih opsinya. Jadi jatuhnya kayak NGO ya nanti ya. betul. Jadi pada akhirnya dia akan ya more or less juga kan akan mencari duit juga gitu. Jadi money generatornya bukan dari aplikasinya mungkin ya, tapi memang harus ada support sih, atau dari iklan. Tapi kan user biasanya annoyed ya, ada iklannya nih gitu. Ini bakal kayak Instagram bahkan yang nggak di follow pun Ya, sponsor konten betul. makin ini ya. Ya gini Gam, kalau kita nggak bayar di aplikasi itu, ini konsep teman-teman UX pasti tahu lah ya, yang risetnya di situ. Kalau kita nggak membayar untuk pakai aplikasi itu, berarti ada sesuatu nih yang dijual oleh aplikasi itu dari pola pemakaian kita kan, dari behavioral kita. If you don't pay, then you are the product. Yes, you are the product. You are, iya kan, kamu yang dijual sama dia kan, bener nggak sih? Dan itu sesuatu yang seharusnya kita tahu kan. Kalau kita mau pakai sesuatu yang oke, ini free, tapi kan no freelance toh pasti kan. Ya, ada sesuatu yang akan dijual. Misal kita pakai browser yang free, apa betul itu free? Kan enggak. Pasti ada behavioral patterns yang akan direkam oleh browser tadi, terus dikirim kan. Oh, orang ini senangnya ini. Let's say ketika nanti dia browsing pakai Google misalkan gitu ya. Nah, Google akan ngasih iklan sesuai dengan pattern dia suka lihat apa, produk apa segala macam, dia akan muncul ke situ. Tapi lama-lama dipikir kok sadis gak sih maksudnya? Privasi iya, itu Maksudnya makin lama orang-orang yang tadi yang kayak banyak dapat konten yang bermanfaat misalkan dari YouTube gitu ya. Yang dulunya dia belajar ya bebas aja gitu, maksudnya aksesnya free gitu. Tapi sekarang makin lama makin diganggu aja terus dengan iklan kan. Ya, either you pay or you are the product. Itu term yang ya makanya kan dia bilang oke, kamu nggak mau iklan, ya udah kamu subscribe aja yang premium konten kan gitu pasti kan. Iya nggak? Iya maksudnya makanya kok lama-lama pertama-pertamanya kita ini company bagus nih misinya gitu. Tapi makin lama company kok gini ya? Ya nggak sih? Ya kalau kita bicara bisnis yang benar-benar bisnis ya mereka make profit. Jadi aku bisa paham sih dengan segala keunikan atau keanehan mungkin kenapa kok sekarang ada iklannya apa segala macam, karena ya goal mereka adalah make profit kan dari situ. Tinggal kita aja betah nggak dengan Cuma maksudku dari mereka yang nggak paham dengan konsep seperti itu kan, seperti rasanya kayak mungkin kayak rasanya tuh kamu bisa ini terus tahu-tahu di akses tuh dipotong semua gitu. Jadi kayak mau semakin dikontrol oleh orang-orang lain gitu. Iya sih. Jadi iya pada akhirnya orang harus memilih ya. Apakah dia mau lanjut atau dia pindah ke aplikasi lain atau ke software lain, ya itu tergantung seberapa besar keterikatan dia dengan produk itu. Makanya waktu kemarin ada isu mau ada pemblokiran, tahu kan? Yang ada PSE apa segala macam itu, aku nggak akan 100% yakin Indonesia itu bisa lepas dari perusahaan-perusahaan teknologi yang udah biasa kita pakai ya produknya. Kenapa? Karena kita ketergantungannya gede banget gitu. Misal kita mau blokir google.com, let's say, yakin lu mau google.com mau lu blokir, entar Google Drive kamu nggak bisa diakses, Android kamu shutdown, bisa kerja nggak kira-kira misalkan, atau email kamu nggak boleh ngakses lagi. Let's say misalkan seperti itu, kita benar-benar mau serius. Ya resiko. Jadi semakin kita terikat dengan produknya, maka akan semakin susah kita meregulasi produk itu ketika kita tergantung. Oke, ada ini nggak Sun? Ada entah kesimpulan kan atau closing statement gitu nggak Sun? Oke, apa ya? Dari yang
pertama dulu ya, UX ya. Jadi UX itu ilmu yang dia nggak hanya bicara masalah teknis ya, tapi juga ada aspek sedikit aspek faktor manusianya gitu. Dan karena manusia itu objek studi yang sangat kompleks ya, maka bisa kemana-mana tuh gitu. Jadi ketika orang udah mulai belajar UX ya, maka dia akan belajar preference dari usernya itu seperti apa, kondisi sosial, latar belakang usernya seperti apa, ya kan? Bad impact-nya, tadi kita bicara bad impact ya. Teknologi ada bad impact-nya nggak? Ada, pastilah. Di kalangan pengamat teknologi ada satu terminologi yang dikenal sebagai dark patterns. Dark artinya gelap, pattern artinya pola. Gelap di sini artinya buruk atau jahat. Misalnya nih, kamu coba free trial layanan streaming berlangganan. Masa trialnya misalkan cuma seminggu. Tapi kamu disuruh masukin info cara pembayaran. Lalu kalau masa trialnya itu udah habis dan kamu lupa cancel nih, kamu otomatis mesti bayar untuk periode langganan berikutnya. Atau ini deh, misalnya kamu buka aplikasi edit foto di HP. Aplikasinya gratisan ya. Supaya bisa nge-save hasil editanmu itu, kamu disuruh nonton iklan dulu nih selama 5 detik sebelum kamu bisa tap tombol silang untuk tutup iklannya. Tapi masalahnya, tombol silangnya itu dibikin ukurannya kecil banget sehingga susah di-tap dan kamu terpaksa nonton iklannya sampai habis. Atau malah kamu salah tap dan akhirnya iklannya kamu buka. Nyebelin kan? Itu adalah contoh dark pattern. Ada banyak praktik lainnya yang diterapkan oleh banyak company dan mengelabui pengguna, entah itu demi cuan atau demi mendapatkan data pengguna lebih banyak atau yang lain. Yang jelas, sebagai pengguna, kamu dirugikan. Untuk info lebih lanjut tentang dark pattern ini, cek website kita deh. Ini salah satu penerapan UX design yang kebetulan negatif ya, sekaligus pengantar dari kita. Di episode-episode yang akan datang, kita pasti juga akan menyinggung UX dalam penerapannya di media sosial, VR, maupun perkembangan-perkembangan teknologi lainnya. Dengerin terus ya.